Nah, seperti yang telah kita bahas dari modul-modul sebelumnya, kita itu akan memasuki suatu lingkungan baru dan kita akan menemui banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, tidak jarang perubahan-perubahan tersebut dapat membuat kita stres. Nah, pada modul kali ini aku akan menjelaskan, tentang stres dan strategi coping yang kalian dapat lakukan untuk dapat, mengatasi stres kalian. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita menonton video dulu. Nah guys, gimana? Ada hal-hal baru nggak yang kalian dapat dari video yang telah kalian tonton tadi? Nah, tapi sebelumnya kita isi worksheet dulu ya. Aku akan bagikan worksheet, lalu kita akan bahas bersama-sama nanti. Nah, worksheet ini tuh, bertujuan agar kalian dapat lebih mengenali kondisi kalian sendiri, kondisi stres kalian, dan bagaimana kalian dapat mengatasi stres kalian. Worksheet ini terdiri dari 2 bagian, kalian akan diberikan 10 menit, dan kalau misalnya ada pertanyaan kalian boleh tanyain langsung aja ya. Nah, udah selesai nih, waktu pengisian worksheet-nya. Ada yang mau sharing sedikit nggak tentang, bagaimana pengisian worksheet-nya? Kayak ada yang udah merasa, strategi coping-nya itu udah sesuai nggak dengan yang selama ini kalian lakukan? Lalu, apakah sudah efektif? Ini kayak boleh kita jadikan, referensi gitu ya guys, gimana kalian dapat mengatasi stres kalian masing-masing, dan teman-temannya itu boleh mencontohnya atau bahkan kayak kalau itu cocok kalian boleh terapkan ketika kalian merasa stres. Nah, betul banget nih guys. Jadi, dari beberapa teman kalian yang telah sharing tadi, kita itu dapat mengambil beberapa kesimpulan ya guys. Yang pertama itu, masalah-masalah itu bisa muncul, ya karena kita tidak bisa mengendalikan semua hal dan dan hal-hal yang terjadi itu adalah valid. Jadi kayak nggak apa-apa kalau kita merasakan itu, karena ya hidup itu nggak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu yang kedua itu kita bisa mengatasinya dengan 2 hal. Yang pertama itu kita bisa fokus ke masalahnya, kita bisa menyelesaikan masalahnya atau kayak biasa kita sebutnya problem focus coping, dan yang kedua itu mengelola emosinya atau kita bisa sebut emotion focus coping. Lalu yang ketiga, kalau misalnya kita belum merasa coping kita itu sesuai dengan yang kita lakukan selama ini, dan kita rasa, metode itu belum efektif untuk mengelola emosi kita, kita bisa melakukan cara-cara yang telah dijelaskan di video, atau melalui pertanyaan-pertanyaan yang dari worksheet tadi itu, kita dapat jadikan sebagai referensi dalam, mmm, menyelesaikan masalah kita, atau dapat kita jadikan sebagai strategi coping kita. Lalu yang keempat, ya balik lagi ya guys, kita itu, di aspek spiritualitas, kita dapat, eee, jadikan juga sebagai bentuk coping. Nah, kita dapat, memahami dan mengakui bahwa kita itu mempunyai limitasi sebagai manusia, jadi serahkan apapun itu kepada yang di atas sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Next, kita akan melakukan suatu studi kasus. Kalian boleh scan dulu ya guys dari, QR yang ada di depan. Dan kalau misalnya ada kendala, boleh langsung dikasih tahu aja. Nah, tugas dari teman-teman sekalian itu ya adalah membuat poster, namun kalian harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Nah, nanti, kalian akan melakukan diskusi lalu meng menjawab pertanyaan yang ada di kasus di sebuah poster. Lalu ketika poster sudah selesai, salah satu anggota kelompok akan stay di tempat dan menceritakan, apa hasil diskusi kalian kepada teman. Temannya itu adalah orang lain yang tidak stay di tempat. Jadi kayak satu orang stay dan yang lainnya itu, berkeliling dan mendengarkan
hasil diskusi dari kelompok yang lain. Nanti setelah ketika semuanya sudah selesai, kita akan kembali ke tempat masing-masing dan kita akan mendengarkan hasil dari, diskusi yang telah kita dengarkan dari kelompok-kelompok lain. Nah guys, kelihatannya seru banget nih, dari tadi udah, nanya-nanya ke kelompok lain dan mendengarkan hasil diskusi dari mereka. Tapi kalian harus balik kelompok dan, eee, saling sharing ya, apa yang kalian dapatkan dari kelompok yang lain. Mungkin boleh nih aku tarik satu kelompok untuk menceritakan hasil diskusi daripada kelompok kalian. Oke, keren banget ya hasil diskusinya. Jadi mungkin next aku mau tanya, siapa nih yang mau merangkum apa yang telah kalian dapat dari, day kali ini? Kalian udah dapat banyak banget nih tentang institutional adjustment, social adjustment, dan personal emotional adjustment. Wah, menarik sekali ya. Jadi semoga kalian dapat menerapkan apa yang telah kalian dapat hari ini di kehidupan kalian berkuliah di ITB nanti. Semangat guys. Namun tidak ITB kalau tidak tanpa tugas. Jadi aku punya satu tugas terakhir sebelum kita menyelesaikan hari ini, yaitu membuat video menarik yang mampu memperagakan atau menggambarkan atau menjelaskan mengenai college adjustment yang berkaitan dengan proses adaptasi dalam perkuliahan di ITB. Nanti videonya akan kalian upload di Instagram dalam bentuk Reels dengan durasi minimal 1 menit dan maksimal 5 menit. Lalu linknya akan kalian kumpulkan di Edunnext, jangan lupa dikumpulkan ya guys. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silahkan bertanya. Oke, mungkin sekian ini aku, cukupkan dulu, dan tak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara, tapi aku punya satu video terakhir, boleh kalian tonton. Oke, baik kita sudah berada di penghujung acara, dan terima kasih, sampai jumpa di CDT 2. Namun sebelum kita bubar, ada baiknya kita melakukan jargon lagi ya. CDT ITB 2024 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Sampai jumpa.